Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, mata kuliah Fikih Ibadah, akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Dinda Seli Angelika dengan NIM 4221086, dan yang kedua ada Hikmatia Nur Nafila dengan NIM 4221084, dan yang terakhir ada saya, Rindang Rupamawarni dengan NIM 4221085. Langsung saja, saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul Sejarah dan Karakteristik 4 Mazhab Fikih. Yang pertama, ada definisi mazhab. Mazhab adalah penggolongan suatu hukum atau aturan setingkat di bawah firqah, yang dimana firqah merupakan istilah yang sering dipakai untuk mengganti kata denominasi pada Islam. Menurut para ulama dan ahli agama Islam, yang digunakan mazhab adalah metode yang dibentuk setelah melalui pemikiran dan penelitian. Kemudian, orang yang menjalaninya menjadikannya sebagai pedoman yang jelas batasan-batasannya. Bagian-bagiannya dibangun di atas prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah. Istilah mazhab bisa dimasukkan ke dalam ruang lingkup dan disiplin ilmu apapun terkait segala sesuatu yang didapati adanya perbedaan. Setidaknya ada 3 ruang lingkup yang sering digunakan istilah mazhab di dalamnya, yaitu mazhab akidah atau teologi, mazhab politik, dan mazhab fikih atau mazhab yuridis atau mazhab hukum. Istilah mazhab secara umum dalam bahasa Indonesia juga digunakan untuk merujuk kepada suatu aliran tertentu dalam suatu disiplin ilmu atau filsafat. Misalnya, mazhab Frankfurt dengan tokoh-tokoh pemiliknya, Theodor Adorno, Max Horkheimer, Walter Benjamin, Herbert Marcuse, Jürgen Habermas, dan lain-lain. Selanjutnya ada sejarah dan karakteristik 4 mazhab fikih. Sunni atau Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah salah satu firqah terbesar dalam Islam. Ada 4 mazhab fikih terbesar yang paling banyak diikuti oleh Muslim, yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Di dalam keyakinan Sunni, 4 mazhab tersebut valid untuk diikuti. Perbedaan yang ada pada setiap mazhab tidak bersifat fundamental. Mazhab menurut ulama fikih adalah sebuah metodologi fikih khusus yang dijalani oleh seorang ahli fikih mujtahid yang mengantarkannya memilih sejumlah hukum dalam kawasan ilmu furu'. Yang pertama, Hanafi. Didirikan oleh Imam Abu Hanifah, mazhab Hanafi dianut sekitar 35% dari keseluruhan umat Islam. Penganutnya banyak terdapat di Asia Selatan, yaitu Pakistan, India, Bangladesh, Sri Lanka, dan Maladewa. Mesir bagian utara yaitu Irak, Syria, Libanon, dan Palestina yaitu campuran Syafi'i dan Hanafi. Lalu Kaukasia yaitu Chechnya dan Dagestan. Yang kedua ada Maliki, yaitu didirikan oleh Imam Malik, diikuti oleh sekitar 25% Muslim di seluruh dunia. Mazhab ini dominan di negara-negara Afrika Barat dan Utara. Mazhab ini memiliki keunikan dengan menyodorkan tata cara hidup penduduk Madinah sebagai sumber hukum karena Nabi Muhammad hijrah, hidup dan meninggal di sana dan kadang kedudukannya dianggap lebih tinggi dari hadis. Yang ketiga ada Syafi'i. Dinisbatkan kepada Imam Syafi'i, merupakan mazhab terbesar dalam mazhab fikih Sunni, dengan memiliki penganut sekitar 50% Muslim di dunia. Pengikutnya tersebar terutama di Indonesia, Iran, Mesir, Somalia bagian timur, Thailand, Kamboja, Vietnam, Singapura, Filipina, dan menjadi mazhab resmi negara Malaysia dan Brunei. Yang keempat ada Hambali, dimulai oleh para murid Imam Ahmad bin Hambal. Mazhab ini diikuti oleh sekitar 5% Muslim di dunia dan dominan di daerah semenanjung Arab. Mazhab ini merupakan mazhab yang saat ini dianut di Arab Saudi. Selanjutnya ada tujuan mazhab. Untuk mengetahui pendapat para imam mazhab dalam berbagai masalah yang diperselisihkan, hukumnya disertai dalil atau hukum dari dalilnya oleh mereka. Untuk mengetahui dasar dari kaidah yang digunakan setiap imam mazhab dalam mengistinbat hukum dari dalilnya, di mana setiap imam mujtahid tidak menyimpang dan tidak
keluar dari dalilnya Al-Quran atau As-Sunnah. Yang terakhir ada dengan memperhatikan landasan berpikir para imam mazhab, orang yang melakukan studi mazhab dapat mengetahui bahwa dasar mereka pada hakikatnya tidak keluar dari nusul Al-Quran dan As-Sunnah dengan perbedaan interpretasi. Atau mereka mengambil kias masalah mursalah istisab atau prinsip umum dalam nas-nas syariat Islam dalam menyelesaikan semua persoalan yang hidup dalam masyarakat, baik ibadah maupun muamalah. Yang dalil ijtihad itu pun digali dari nas Al-Quran dan Sunnah. Yang selanjutnya ada menyikapi perbedaan mazhab. Perbedaan mazhab dalam persoalan ijtihadiyah terkadang menyebabkan hubungan sesama umat Islam tidak harmonis. Padahal walau berbeda pendapat, para ulama pendiri 4 mazhab tidak pernah mencela satu sama lain. Justru mereka tidak segan-segan berguru kepada lainnya. Di Indonesia memiliki 2 organisasi Islam terbesar, yaitu Organisasi Muhammadiyah yang didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan pada 18 November 1912 Masehi dan Organisasi Nahdlatul Ulama yang didirikan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari pada 31 Januari 1926 Masehi. Keduanya memiliki pengaruh besar terhadap bangsa Indonesia dalam bidang pendidikan, ekonomi, dan politik. Akan tetapi, perbedaan kedua organisasi ini kerap terjadi karena cara dan manhaj yang digunakan keduanya juga berbeda. Seperti Muhammadiyah menggunakan majelis tarjih dan beberapa masail al-fiqhiyah diambil dari mazhab Hambali, dikenal dengan Imam Hambali. Sedangkan NU menganut paham as-sunnah wal jamaah dalam bidang fikih lebih cenderung mengikuti mazhab Syafi'i, dikenal dengan sebutan Imam Syafi'i. Berikut cara menyikapi perbedaan mazhab antara lain, yaitu yang pertama, bersikap ramah kepada orang lain. Keramahan membawa kedamaian. Misalnya, kamu ada di suatu daerah yang kebudayaannya berbeda denganmu. Tentu kamu harus bersikap ramah untuk menghargai perbedaan tersebut. Seandainya kamu tidak bersikap ramah, tentu yang rugi adalah dirimu sendiri. Orang yang ramah juga lebih disenangi daripada orang yang mudah marah, bukan? Bersikap ramah juga bisa membantu kita untuk berkenalan dengan orang baru yang berbeda latar belakangnya dengan kita. Yang kedua, jangan egois. Tidak egois berarti tidak memaksakan kehendak atau kepentingan kita sendiri pada orang lain yang berbeda dengan kita. Kita sudah seharusnya menyadari bahwa selain kepentingan kita, ada kepentingan lain yang mana mereka juga sama punya hak untuk menjalankannya. Sikap egois, keras kepala, dan kebukuan hati dalam menerima pandangan atau pendapat orang lain akan menjadi penghalang terciptanya perdamaian. Yang ketiga, ada jangan merasa selalu benar. Sikap yang kurang baik karena pada dasarnya manusia itu memang tempatnya berbuat salah. Kalau benar terus, namanya bukan manusia tapi malaikat. Ada kalanya kita berbuat salah, ada kalanya pendapat kita tidak selalu didengarkan, dan hal itu wajar saja untuk terjadi. Berkaitan dengan poin sebelumnya, orang yang egois cenderung merasa bahwa dirinya selalu benar, dan dengan merasa selalu benar berarti kita menutup dan menolak segala bentuk perbedaan yang pada akhirnya menutup juga terjadinya perdamaian. Yang keempat ada tolong-menolong. Tanpa memandang perbedaan, bisa dikatakan ini merupakan tingkatan penghormatan terhadap perbedaan yang lebih dalam. Sikap ini dilandasi oleh empati dan rasa kebersamaan sebagai sesama manusia dan yang kemudian menggerakkan orang untuk turut membantu orang lain yang sedang membutuhkan. Tanpa memandang perbedaan yang ada, dengan sikap saling tolong-menolong maka pintu perdamaian terbuka sangat lebar dan perbedaan sudah tidak berarti lagi. Intinya, jangan sampai terjadi perpecahan hanya karena sebuah perbedaan yang sebenarnya bisa disikapi dengan sangat bijaksana. Sekian video presentasi dari kelompok 2. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah atau tidak berkenan. Selanjutnya, kami akan membuka sesi tanya jawab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.